Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joko Wahyono Official, channel yang membahas masalah pendidikan dan pemberdayaan. Hari ini kita akan membahas tentang 7 ciri guru merdeka belajar yang menggerakkan perubahan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita hari ini akan membahas tentang 7 ciri guru merdeka yang menggerakkan perubahan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Joko Wahyono, saya praktisi pendidikan 5 tahun, pernah menjadi kepala sekolah dan guru di Jakarta. Kemudian 15 tahun menjadi kepala sekolah SMP dan terakhir menjadi Direktur Pendidikan di Sekolah Milik Perusahaan Tambang Batubara PT Kaltim Primagol. Dan saat ini 15 tahun saya berdomisili di Samarinda, mengelola sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda. Saya juga penulis buku, nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan buku-buku apa saja yang saya tulis. Kemudian saya juga seorang pebisnis digital. Nah, 5 tahun terakhir ini saya bergelut di dunia bisnis digital untuk persiapan pensiun. Ya, alhamdulillah dalam 2-3 tahun ini sudah cukup menghasilkan. Dan kemarin tahun 2020, alhamdulillah saya dapat reward umroh dan reward 40 gram emas, ya alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, buku yang saya tulis yang pertama diterbitkan oleh Alex Media Komotindo Gramedia Group yang berjudul Sekolah Kaya, Sekolah Miskin, Guru Kaya, Guru Miskin. Ini cerita pengalaman menjadi guru dan kepala sekolah di sekolah yang paling miskin, kemudian pernah juga menjadi kepala sekolah yang paling kaya milik perusahaan PT Kaltim Primagol. Kaya di sini mungkin relatif, tidak berarti kaya dalam arti fasilitas, tapi kaya dalam arti yang lain. Bapak Ibu, yang kedua adalah buku Cara Ampuh Merebut Hati Murid. Ini diterbitkan oleh Esensi Erlangga Group. Ya. Buku ini alhamdulillah tembus 40.000 eksemplar, ya. Jadi cukup bestseller juga. Dari buku ini juga saya berkesempatan untuk mengunjungi teman-teman guru di seluruh Indonesia, ya, mulai dari Sumatera Utara ya, sampai ke daerah timur Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjadi guru merdeka yang membawa perubahan besar. Cara guru memimpin diri sendiri dan murid-muridnya untuk meraih pencapaian yang luar biasa. Buku ini masih dalam proses editing, insya Allah dalam waktu dekat akan kita terbitkan. Kemarin pihak Erlangga sudah menghubungi saya untuk segera mencetak atau menerbitkan buku ini di penerbit Erlangga. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku ini, jangan lupa terus berada di channel YouTube ini. Untuk itu sebelum kita mulai pembahasan, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi, silakan subscribe channel ini. Caranya tekan tombol subscribe dan tanda lonceng sekarang, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, pembahasan kita akan kita mulai 7 ciri guru merdeka belajar. Namun sebelum itu kita ketahui dulu seperti apa sih guru merdeka itu. Bapak Ibu, untuk mencari literatur ya tentang guru merdeka ini sangat sulit, ya. Terus terang tidak ada buku yang membahas tentang guru merdeka. Kemudian saya mencoba search di internet, ternyata ada artikel yang berjudul What is an Independent Teacher, ya. Chris Davis
seorang pengusaha dan pendidik dari Nationalist University, mengatakan bahwa guru merdeka itu seperti artis indie, ya, seperti artis indie. Artis indie itu adalah para pekerja seni yang menciptakan karya sendiri, memproduksi dan memasarkannya sendiri, ya. Jadi Chris Davis beranggapan bahwa guru-guru merdeka itu nantinya juga dapat menciptakan konten sendiri, memproduksi sendiri dan memasarkan sendiri tanpa adanya instansi yang terlibat dalam hal penerbitan itu. Kalau kita lihat bahwa Mas Menteri Nadiem, beliau adalah seorang digital marketing, maka pendapat ini tentunya bisa kita perhatikan, ya. Kemudian yang kedua adalah buku The Teacher Liberation. Buku ini sangat bagus, ya. Apakah mungkin ada persamaan antara permasalahan-permasalahan di Indonesia dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas oleh Joel Hammond ini? Joel Hammond memberikan gambaran bahwa tentang sekolah konvensional yang banyak memaksakan jumlah mata pelajaran yang belum tentu disukai murid. Jadi pemaksaan ini membuat anak tak lagi suka belajar, ya. Kemudian melakukan perlawanan dan kehilangan potensi sendiri, ya. Secara ekstrim, Hammond mengajak untuk meninggalkan sekolah dan menciptakan tempat di mana kaum muda bisa berkembang. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa dari 4 permasalahan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1 permasalahan inti adalah 41% anak Indonesia yang mengalami perundungan atau pembulian. Jadi dalam kondisi ini mungkin saja ada persamaan-persamaan ketidaknyamanan di sekolah, sehingga Teacher Liberation ini apakah mungkin adalah ide-ide yang menjadi gagasan Pak Menteri, ya. Saya sedikit agak sok tahu di sini. Kemudian saya mencoba mengambil satu literasi lagi, satu buku tentang pengembangan diri pemimpin tangguh. Ini dari seorang motivator sukses, Coach Dr. Fahmi. Dia mengatakan bahwa ada 5 prinsip kebebasan yang cocok untuk guru merdeka. Ini menurut saya, ya. Yang pertama adalah bebas belajar untuk meningkatkan kapasitas ilmunya. Yang kedua, bebas bekerja untuk meningkatkan kapasitas amal usahanya. Dan yang ketiga, bebas berjuang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya. Yang keempat adalah bebas bersinergi untuk meningkatkan kapasitas kerjasamanya. Dan yang kelima adalah bebas berbagi untuk meningkatkan kapasitas berkontribusinya. Nah, kemudian dari Pak Menteri sendiri, gagasan yang menggagas istilah guru merdeka ini di awal-awal, guru merdeka menurut Nadiem Makarim adalah guru dan muridnya mempunyai kebebasan untuk berinovasi belajar dengan mandiri dan kreatif, ya. Jadi bila mana 4 pendapat tadi, pertama Chris Davis, kedua Joel Hammond, ketiga tadi Coach Fahmi dan Pak Menteri sendiri, dalam buku saya Menjadi Guru Merdeka yang Membawa Perubahan Besar, saya menyimpulkan bahwa guru merdeka itu adalah guru yang memiliki kebebasan untuk belajar, bekerja, berjuang, bersinergi, dan berbagi, serta dapat membangun dirinya sendiri, membangun murid-muridnya secara kreatif dan inovatif untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tentang arti guru merdeka, sekarang kita mengetahui lebih jauh bagaimana sih, apa saja sih ciri-ciri guru merdeka itu, ya. Ciri-ciri guru merdeka ada 7. Yang pertama adalah memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang
bertanggung jawab adalah kebebasan yang berkekuatan atau keterberdayaan. Ya, jadi di sini kebebasan tanpa kekuatan, kebebasan tanpa powerful, ya itu percuma, ya tidak ada artinya. Jadi untuk itu bagaimana seorang guru merdeka yang mempunyai kebebasan tapi juga mempunyai power, ya. Lebih jauh nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Kemudian kebebasan dalam pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Kemudian kebebasan yang tetap berpedoman pada komitmen dan kesepakatan. Nah, kita boleh saja bebas, ya, tetapi tetap kepada frame. Frame-nya apa? Frame-nya adalah komitmen dan kebebasan, ya. Lebih jauh, kita juga tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada secara umum kita melihat batasan-batasan, norma-norma yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma adat istiadat setempat, dan yang ketiga adalah etika, ya, kode etik keguruan yang harus kita jaga. Tetapi di sekolah biasanya juga ada peraturan-peraturan sekolah yang mengikat kita untuk kita bisa tetap menjalankan kebersamaan visi dan misi, ya. Jadi untuk itu tujuannya tentunya untuk lebih pemberdayaan organisasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ciri yang kedua adalah memiliki jati diri yang dapat memantik perubahan, ya. Nah, memantik perubahan di sini adalah bagaimana guru memiliki sikap mental yang positif, ya. Sikap mental yang positif artinya begini, kalau guru memiliki keyakinan, ya, tentang sesuatu yang gagal, maka pasti guru tersebut akan gagal. Tetapi bila mereka memiliki keyakinan bahwa dia akan berhasil, maka dia akan berhasil, ya. Jadi keyakinan itu juga harus ditanamkan kepada kita semua sebagai guru, bahwa guru harus memiliki keyakinan bahwa setiap anak adalah anugerah dan setiap anak adalah istimewa. Kita yakin Tuhan tidak akan salah produksi, ya, memproduksi sesuatu yang salah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, itu belum tentu belum tentu itu salah produksi, tetapi kita belum tahu apa anugerah dan istimewanya dari kondisi tersebut, ya. Untuk itu kita harus punya keyakinan setiap anak istimewa, supaya kita yakin bahwa anak-anak tersebut betul-betul menjadi anugerah dan istimewa buat kita semuanya. Yang kedua adalah bertumbuh. Bertumbuh di sini adalah bagaimana kita tetap belajar dan meningkatkan skill, ya, kemampuan kita. Lawannya bertumbuh adalah matang, ya. Kita ketahui bahwa matang adalah suatu sikap di mana seseorang merasa hebat, merasa cukup ilmunya dan tidak mau belajar lagi, ya, sehingga matang itu akan mendekati layu, matang itu akan mendekati busuk, ya. Jadi untuk itu supaya terus grow, tetap hijau, Bapak Ibu harus punya sikap bertumbuh, ya. Yang berikutnya adalah memotivasi. Bagaimana guru bisa mengenergize, ya, bisa memberikan energi agar murid-murid tetap antusias, ya, menerima pelajaran atau menerima tugas dari Bapak Ibu guru. Sebelum anak-anak antusias, gurunya harus antusias terlebih dahulu. Kemudian yang berikut adalah membesarkan hati. Membesarkan hati di sini adalah saat murid-murid kita berkecil hati, maka besarkanlah hatinya, ya. Kemudian mendorong harapan di sini adalah bagaimana guru menemukan satu saja kelebihan dan bakat daripada murid-murid kita. Dengan demikian kita akan bisa
menemukan potensinya dan kita bisa melejitkan potensi yang dimiliki anak-anak kita. Berikut yang ketiga adalah memiliki mindset sebagai guru pemenang. Nah, di sini kita ketahui bahwa memiliki mindset guru pemenang itu adalah guru-guru yang bermental tangguh dalam memperjuangkan kebajikan. Ya, jadi ini prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tentunya ada dalam hati, dalam dada masing-masing guru. Ya, sehingga perjuangan yang dilakukan oleh guru adalah satu perjuangan perjuangan hidup, perjuangan lahir dan perjuangan batin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki sikap dan kepercayaan diri yang kuat, memiliki disiplin, memiliki daya juang dan konsisten yang ditampakkan dalam kesehari-harian. Jadi kita lihat orang yang sukses, orang yang berhasil dalam dunia apa saja, ya, dalam bidang apa saja, yang tampak dalam dirinya adalah perilaku disiplin, punya daya juang, dan konsisten dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut yang keempat, praktik mencontohkan caranya. Nah ini, guru merdeka adalah guru yang tidak pernah meminta muridnya untuk mengerjakan suatu tugas yang dia sendiri enggan melakukannya. Jadi kalau Anda sendiri nggak mau melakukan, apalagi murid Anda. Ya, kalau dipaksakan tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, mereka potensi-potensinya akan hilang dan seterusnya seperti buku yang disampaikan oleh Joel Hammond tadi. Kemudian guru harus menjadi model dan perilaku. Nah, guru harus menjadi model dari perilaku yang mereka harapkan dari orang lain. Jadi ini satu hal yang memang tidak mudah, satu tugas yang berat. Tapi ketika kita sudah menyatakan diri sebagai seorang guru, maka kita juga siap untuk digugu dan ditiru. Ya. Kemudian yang berikutnya harus mencontohkan caranya. Saya pikir ini sudah kita ketahui bersama. Yang kelima adalah keberanian menghadapi tantangan. Bapak Ibu, keberanian menghadapi tantangan ini adalah bagaimana guru berani berinovasi dan mencari ide-ide segar untuk dirinya dan murid-muridnya. Ya, jadi selalu tidak puas, selalu mencari sesuatu untuk hal yang baru. Ya. Kemudian membangun kultur yang dicirikan oleh tantangan itu sendiri. Apa? Energi, ya, tetap berenergi, bersemangat, berketetapan hati, ya. Ketetapan hati ini artinya hatinya tidak goyah, tidak mudah baper, ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah inspirasi dan inovasi. Yang keenam adalah kekuatan guru merdeka. Ya, kekuatan guru merdeka ini ada 5. Kekuatan posisi, ya, kekuatan posisi, ya. Kekuatan posisi, saya balikkan lagi, mohon maaf, ya. Kekuatan posisi di sini adalah kekuatan yang ada di balik otoritas jabatan kita. Jadi kalau Anda seorang guru tentunya memiliki otoritas untuk mengatur peserta didik. Yang kedua adalah kekuatan kepribadian. Bersumber dari apa yang kita miliki seperti kekuatan karakter, hasrat, inspirasi, atau kebijakan. Ya, di sini kekuatan kepribadian ini sangat besar pengaruhnya terhadap profesi yang kita jalani. Yang ketiga adalah kekuatan tugas. Kekuatan tugas bersumber dari tugas dan pekerjaan tertentu. Ini adalah kekuatan yang dimiliki karena kemampuan untuk membantu orang lain dalam suatu proses atau prosedur kerja yang dibutuhkan. Ya, ada posisi, ada tugas, ya, nanti ada pengetahuan. Yang berikutnya adalah kekuatan hubungan. Bersumber dari pergaulan kita dengan orang lain, dengan membangun persahabatan, menumbuh hubungan, mengetahui siapa saja yang pernah kita bantu. Bapak Ibu, kekuatan hubungan ini, jaringan, link, dan lain-lainnya ini sangat perlu bagi seorang guru, dan apalagi beliau orang-orang yang bertugas memimpin
sebuah sekolah. Sebab dari hubungan inilah Bapak Ibu bisa mengundang mereka-mereka yang sukses di dunia bisnis, misalkan di dunia entertain, di dunia wirausaha atau di bidang-bidang lainnya, untuk datang ke sekolah menceritakan apa yang mereka lakukan dan apa upaya mereka untuk bisa sukses, ya. Dan ini sudah dilakukan oleh sekolah Fastabikul Khairat, SMP Fastabikul Khairat, dalam satu format yang namanya Leader Inspirasi. Mereka mengundang tokoh-tokoh tertentu untuk datang menceritakan, berbagi pengalamannya kepada para murid, sehingga pada murid mengetahui untuk menjadi sukses itu apa syarat-syarat dan apa yang harus dilakukannya. Kemudian berikutnya adalah kekuatan pengetahuan. Kekuatan pengetahuan dibuktikan ya saat ini oleh gelar dan sertifikasi. Ini sifatnya formal ya, kalau sifatnya non formal mungkin berbeda lagi. Jadi untuk itu sertifikasi memang diperlukan ya, untuk menunjukkan bahwa Anda mempunyai kompetensi untuk membicarakan sesuatu yang sesuai dengan ilmu yang Anda kuasai ya. Yang ketujuh adalah The Power of Love Guru Merdeka. Nah, bagaimana Guru Merdeka ini memberikan kasih sayang kepada peserta didiknya ya. Pertama, kita harus melihat sesuatu persoalan dari sudut pandang orang lain ya. Kita mencoba mengambil jalan ya, mencari memunculkan sikap empati kita pada orang lain sehingga orang mau menceritakan kepada kita masalahnya, dan kita kalau tidak diminta tidak perlu memberikan saran ya. Nah, untuk itu mendengarkan permasalahan orang lain saja itu sudah 50% masalah orang lain itu teratasi ya. Apalagi kalau kita diminta sarannya dan bisa memberikan masukan-masukan untuk bisa menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi murid-murid kita maupun teman-teman kolega kita. Kemudian yang kedua adalah menumbuh kembangkan atau memberdayakan, tepatnya menuju perbaikan. Nah, ini sebenarnya lebih kepada pemberian kesempatan dan dukungan ya. Dan yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang positif atau motivasi yang dapat menumbuh kembangkan rasa cinta kasih ya. Jadi penggunaan bahasa-bahasa ini juga sangat berpengaruh ya, sehingga kita tidak dikesankan sebagai orang-orang yang mempunyai pandangan negatif ya. Jadi hal-hal yang positif tentunya ini akan menjadi kekuatan kasih sayang kita untuk memberikan warna kepada anak didik kita, untuk tidak hanya mengasah kecerdasan mereka, tapi juga melembutkan hati anak didik kita. Saya kira begitu Bapak Ibu. Pesan moralnya dari video ini adalah pastikan Anda memiliki 7 ciri Guru Merdeka ini sebagai modal untuk mengabdi, berbagi, dan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Selamat berjuang sahabat, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.